Pernahkah kamu merasa gagal total, usaha bangkrut, nilai jeblok, atau mungkin ditolak dalam pekerjaan impianmu? Rasanya seperti dunia runtuh dan kamu bertanya-tanya, apakah aku masih bisa bangkit? Apa yang akan kamu lakukan? Menyerah dan menganggap semua usahamu sia-sia? Atau bangkit dan menjadikan kegagalan ini sebagai pijakan menuju kesuksesan? Dalam video ini, kita akan membahas cara membangun mindset kuat untuk bangkit dari kegagalan dengan strategi yang telah terbukti digunakan oleh orang-orang sukses. Jangan kemana-mana, karena ini bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Kegagalan bukan akhir, justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setiap orang sukses pernah mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Yang membedakan mereka dari yang lain adalah bagaimana mereka merespons kegagalan itu. Di video ini, kita akan membahas mengapa kegagalan sebenarnya adalah guru terbaik. 3 pola pikir kuat untuk menghadapi kegagalan. Strategi praktis agar kamu bisa bangkit lebih cepat. Jika kamu pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, akademik, atau kehidupan pribadi, video ini adalah untukmu. Bayangkan ini, kamu sudah bekerja keras, menghabiskan waktu berbulan-bulan, mengorbankan tidur dan waktu bersantai, hanya untuk mendapatkan satu kata, "Maaf, Anda tidak lolos." Atau mungkin kamu baru saja membuka bisnis impianmu. Tetapi setelah beberapa bulan, pelanggan tak kunjung datang, tagihan menumpuk, dan akhirnya kamu harus menutup usaha itu. Rasanya menyakitkan. Tapi tahukah kamu, setiap orang sukses yang kamu kagumi pernah mengalami hal serupa. Ketika Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri, dia bisa saja menyerah. Tapi tidak. Dia menggunakan kegagalannya sebagai bahan bakar untuk kembali lebih kuat. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai pembawa berita karena dianggap tidak cocok untuk TV. Hari ini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan kegagalan menghentikanmu? Atau kamu akan belajar darinya? Mengapa kegagalan itu penting? Sebelum kita membahas cara bangkit, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah hukuman. Kegagalan adalah umpan balik. Setiap kegagalan memberi kita informasi berharga. Apa yang tidak berhasil, apa yang bisa diperbaiki, apa yang harus diubah. Apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Orang-orang yang berhasil tidak melihat kegagalan sebagai akhir. Mereka melihatnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap atlet yang menang di Olimpiade pernah kalah dalam pertandingan sebelumnya. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka belajar, mereka beradaptasi, mereka kembali lebih kuat. Dan inilah yang akan kita pelajari sekarang. Bagaimana mengembangkan pola pikir yang membuatmu tak terkalahkan, bahkan setelah kegagalan. Jika kamu ingin bangkit dari kegagalan, kamu harus memiliki pola pikir yang tepat. Ada 3 pola pikir utama yang akan membantumu menghadapi kegagalan dengan lebih kuat. 1. Pola pikir pertumbuhan, growth mindset. Ada 2 jenis pola pikir, fixed mindset. Pola pikir tetap menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik. Growth mindset, pola pikir bertumbuh, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kita masih kecil, kita belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali, tapi kita tidak pernah berpikir untuk menyerah. Jadi, mengapa sekarang kita takut gagal? Orang dengan growth mindset tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Tips: jangan katakan, "Aku gagal." Katakan, "Aku belum berhasil, tapi aku akan belajar." Tanyakan dirimu, apa yang bisa aku perbaiki? Ingat, kesuksesan adalah hasil dari banyak kegagalan yang telah dipelajari. 2. Pola pikir anti-dramatisasi. Kegagalan memang menyakitkan, tapi terkadang kita membuatnya terasa lebih buruk dengan melebih-lebihkan dampaknya. Misalnya, ketika bisnis gagal, kita berpikir, "Aku tidak akan pernah sukses." Ketika hubungan berakhir, kita berkata, "Aku tidak akan pernah bahagia." Tapi kenyataannya, kegagalan hanyalah satu momen dalam hidupmu, bukan akhir dari segalanya. Tips: jangan berkata, "Aku gagal total." Katakan, "Ini hanya satu rintangan. Aku akan bangkit lagi." Lihat kegagalan sebagai skenario kecil dalam perjalanan panjang hidupmu. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang, apakah kegagalan ini masih sepenting itu? 3.
Pola pikir resiliensi, bangkit lebih cepat. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ini adalah ciri utama orang sukses. Setiap kali kamu gagal, kamu punya dua pilihan. 1. Menyerah dan membiarkan kegagalan mendefinisikanmu. 2. Belajar, bangkit, dan mencoba lagi dengan strategi baru. Orang yang memiliki resiliensi tidak menghindari kegagalan mereka, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju. Tips: jangan fokus pada rasa sakitnya. Fokus pada solusi dan langkah selanjutnya. Ubah cara berpikirmu dari "aku gagal" menjadi "aku sedang belajar untuk berhasil". Ingat, semakin cepat kamu bangkit, semakin cepat kamu sukses. Sekarang, setelah kita memahami pola pikir yang benar, kita akan masuk ke strategi konkret yang bisa kamu lakukan untuk bangkit lebih cepat setelah kegagalan. Jangan kemana-mana, karena bagian ini akan mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan selamanya. Sekarang kita sudah memiliki pola pikir yang kuat, saatnya beraksi. Berikut adalah strategi konkret yang bisa kamu lakukan untuk bangkit dari kegagalan dengan lebih cepat. 1. Evaluasi kegagalanmu dengan jujur. Daripada meratapi kegagalan, tanyakan pada dirimu, apa penyebab utama kegagalan ini? Apakah ada hal yang bisa aku kendalikan? Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Kebanyakan orang gagal karena tidak belajar dari kesalahan mereka. Dengan mengevaluasi kegagalanmu, kamu bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Jangan anggap kegagalan sebagai hukuman. Anggap itu sebagai data untuk perbaikan. 2. Fokus pada langkah kecil, bukan hasil akhir. Saat menghadapi kegagalan, mudah untuk merasa kewalahan. Oleh karena itu, jangan langsung fokus pada tujuan besar, tetapi pecah menjadi langkah-langkah kecil. Contoh, bisnis gagal, mulailah dengan mencari tahu apa yang bisa diperbaiki sebelum membuka usaha lagi. Gagal ujian, mulai dengan belajar 30 menit per hari secara konsisten. Putus cinta, fokus memperbaiki dirimu sendiri sebelum mencari hubungan baru. Setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkanmu ke kesuksesan. Jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. 3. Kelilingi dirimu dengan orang yang mendukung. Ketika kamu gagal, siapa yang ada di sekitarmu? Apakah mereka menyemangatimu atau justru menjatuhkanmu? Lingkunganmu sangat berpengaruh pada cara kamu bangkit dari kegagalan. Cari mentor yang bisa membimbingmu. Kelilingi dirimu dengan orang yang berpikiran positif. Hindari mereka yang hanya mengkritik tanpa solusi. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pilih lingkunganmu dengan bijak. 4. Ambil tindakan. Jangan tunggu motivasi. Motivasi datang dan pergi. Jika kamu hanya menunggu sampai merasa termotivasi, kamu tidak akan pernah bangkit. Kuncinya, ambil tindakan meskipun kamu belum merasa siap. Mulai dulu, motivasi akan menyusul. Lakukan satu hal setiap hari yang membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Ingat, kegagalan hanya sementara, tapi usahamu akan menentukan masa depanmu. Bangkit bukan soal menunggu. Bangkit adalah soal bertindak sekarang juga. Sekarang, kita sudah membahas pola pikir dan strategi konkret untuk bangkit dari kegagalan. Tapi ada satu hal terakhir yang harus kamu ingat, sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Jangan kemana-mana, karena kita akan masuk ke bagian terakhir yang akan membuatmu benar-benar tak terhentikan. Kita sudah membahas semuanya dari mengubah pola pikir, memahami kegagalan, hingga strategi konkret untuk bangkit. Sekarang, ada satu pertanyaan terakhir yang harus kamu jawab. Apakah kamu siap untuk menjadi tak terhentikan? Kunci terakhir, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Orang-orang yang kamu anggap berhasil hari ini, dulunya adalah orang-orang yang gagal berulang kali. Elon Musk hampir bangkrut sebelum SpaceX sukses. J.K. Rowling ditolak 12 kali sebelum Harry Potter diterbitkan. Michael Jordan tidak terpilih dalam tim basket sekolahnya, tapi itu justru memotivasinya untuk menjadi lebih baik. Mereka tidak lebih pintar, lebih berbakat, atau lebih beruntung darimu. Satu-satunya alasan mereka berhasil adalah karena mereka tidak menyerah. Jadi, apakah kamu akan menyerah sekarang? Atau kamu akan menggunakan kegagalan sebagai pijakan menuju kesuksesanmu? Ambil keputusan. Sekarang, hari ini, kamu punya dua pilihan. Biarkan kegagalan mendefinisikanmu.
Gunakan kegagalan sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Ingatlah, kegagalan bukan akhir ini, hanya satu bab dalam cerita hidupmu. Setiap orang sukses pernah gagal, tapi mereka bangkit dan mencoba lagi. Mulailah dari sekarang, jangan tunda lagi. Jika kamu merasa video ini membantumu, bagikan ke teman-temanmu yang butuh motivasi. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, kegagalan hanya sementara, tapi semangatmu untuk bangkit adalah selamanya.